filosofi. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi lahir pada 801 Masehi, wafat 873 Masehi. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles, dan Plotinus. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi Menurut Aristoteles, yang di kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan. Yang kedua, ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah mengajarkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran Yunani tersebut. Yang kedua, pengaruh pemikiran Al-Kindi. Yang pertama, pengaruh terhadap Yunani. Karya-karya Al-Kindi diliputi dengan ide-ide dari pemikiran Yunani. Karya filosofisnya sebagian berhutang budi kepada penulis matematika dan ilmiah yang diterjemahkannya pada zamannya. Misalnya Nicomachus dari Gerasa dari Yunani, tetapi pengaruh paling penting pada filsafatnya adalah dari Aristoteles. Yang kedua, dalam pemikiran kontemporer, bagian ini menjelaskan tentang kelakuan Al-Kindi tentang sifat-sifat ketuhanan dan pandangannya tentang penciptaan. Al-Kindi menggunakan filsafat untuk membela dan menjelaskan Islam dalam beberapa karyanya. Dia menulis risalah singkat yang menyerang doktrin Kristen tentang Trinitas menggunakan konsep yang diambil dari Isagoge Porfiri. Kemudian pemikiran Al-Kindi, yang pertama metafisika, yang kedua kesadaran ilahi, yang ketiga penciptaan, yang keempat jiwa dan akal. Metafisika. Dalam konsep metafisikanya, Al-Kindi membahas tentang Tuhan, dan juga Al-Kindi mampu mengintegrasikan doktrin Islam mengenai keesaan tauhid dengan doktrin filsafat. Sebagai sebuah karya filsuf muslim, pelopor filsafat pertama berdiri tegak memberikan dalil-dalil kebijaksanaan. Yang kedua, kesederhanaan ilahi. Al-Kindi segera mengidentifikasi tentang studi tentang ketuhanan, karena semua filsafat adalah penyelidikan kebenaran. Filsafat pertama adalah pengetahuan tentang Tuhan, yang merupakan kebenaran pertama dan penyebab semua kebenaran. Al-Kindi erat mengaitkan keberadaan dengan kebenaran. Dia juga membicarakannya sebagai satu dalam kebenaran, sedangkan hal-hal lain adalah satu secara metaforis. Singkatnya, penyebab yang dimaksud adalah yang benar atau Tuhan. Penciptaan. Pandangan Al-Kindi tentang sebab akibat ilahi karena seperti yang telah kita lihat, Al-Kindi berpikir bahwa menjadi sesuatu dari jenis tertentu adalah menjadi satu dengan cara tertentu. Ia menyimpulkan bahwa yang benar adalah penyebab keberadaan serta kesatuan. Al-Kindi selanjutnya menjelaskan bahwa sementara Tuhan adalah agen yang sejati karena dia adalah penyebab keberadaan dan bertindak tanpa ditindaklanjuti. Dalam hal penciptaan, yang satu bertentangan adalah non-makhluk dan yang lain makhluk. Diskusi Al-Kindi tentang ini memiliki kesejajaran dengan diskusi teologis abad ke-9 tentang penciptaan. Jiwa dan akal. Pemikiran tentang jiwa dalam filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik, atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya dan pengetahuannya tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Kesimpulannya,
Al-Kindi adalah filsuf pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat, yang melicinkan jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Ia memberikan dua pandangan berbeda. Pertama, mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Yang kedua, memandang agama sebagai ilmu ilahiyah dan menempatkannya di atas filsafat. Ilmu ilahiyah ini diketahui lewat jalur Nabi. Oleh karena itu, melalui penafsiran filosofis, agama menjadi selaras dengan filsafat. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.